Di sebuah desa yang subur dan damai, hiduplah seorang petani semangka bernama Pak Komar. Kebun semangkanya luas membentang sejauh mata memandang, hasil panennya melimpah, dan kekayaannya tak perlu diragukan lagi. Namun sayangnya, Pak Komar dikenal sebagai orang yang sombong, angkuh, dan sangat pelit. Tak sedikit warga desa yang kecewa dengan sikapnya. Hingga suatu hari sebuah kejadian kecil di kebun semangka itu mengubah segalanya. Lihat itu semangkaku. Besar-besar, manis, dan siap dipanen semua. Kali ini, aku tidak akan menjual ke orang desa. Semua semangka ini akan aku kirim ke luar kota. Harganya jauh lebih mahal. Orang-orang desa mana sanggup beli semangka semahal ini? Kalau mau makan semangka, tunggu saja sisa panennya. Itu pun kalau aku mau. Edo, nenek haus sekali. Badan nenek panas. Nenek tahan ya. Edo di sini. Edo, nenek ingat dulu. Kalau badan nenek panas begini, semangka itu obatnya. Semangka. Iya, Do. Airnya bisa bantu nenek. Tolong carikan ya, Do. Nenek bener-bener perlu. Tapi semangka mahal, Nek. Tak apa, Do. 1 buah saja. Kalau tidak, nenek takut tubuh nenek tak kuat. Iya, Nek. Edo janji akan carikan semangka buat nenek. Dengan hati yang gelisah, Edo melangkahkan kakinya menyusuri jalan desa. Yang ada di pikirannya hanya satu, bagaimana caranya mendapatkan semangka untuk neneknya. Dimas, bentar Dimas. Mau nanya, itu kebun semangka Pak Komar ya? Iya, kenapa emang doh? Bukan apa-apa, Dim. Gua lagi pusing nih. Lah pusing kenapa? Duit kagak ada apa perut lapar? Nenek gua sakit, Dim. Katanya kudu makan semangka buat nurunin panas. Ya ampun, terus lu mau beli di mana? Di kebunnya Pak Komar. Hadeh, itu orang pelitnya minta ampun, Dok. Iya, gua tahu, Dim. Makanya gua ajak lu. Kali-kali kalau rame dia luluh. Lu yakin, Dok? Orang itu mah kagak kenal, kasihan. Yakin kagak yakin, Dim. Tapi demi nenek gua mesti coba. Ya udah deh, gue temenin. Kalau dia nyolot, gua yang ngomong. Makasih ya, Dim. Semoga aja Pak Komar kagak keterlaluan. Yuk lah, jalan sebelum gue berubah pikiran. Kalian berdua, ngapain mondar-mandir di kebun gue? Maaf Pak Komar, kami cuma mau beli semangka, Pak. Beli? Emang lu pikir kebun gue warung? Bukan gitu, Pak. Kita niat baik, mau beli 1 doang. 1 doang kagak gue layanin. Semangka gue mau gue kirim keluar kota. Pak, nenek saya lagi sakit keras. Semangka ini buat obat, Pak. Sakit. Urusan gue apa? Gue jual mahal bukan buat dikasih-kasih. Pak Komar, jangan gitu dong. Masa kagak ada hati nurani sih? Kurang ajar lo ngomong gitu sama gue. Pergi, jangan nginjek-nginjek kebun gue. Udah, Dim. Ayo pergi. Iya, pergi sebelum gue usir beneran. Gak peduli saya nenekmu sakit mau obat semangka. Gue kesel banget, Dok. Itu orang kagak ada empatinya sama sekali. Iya, Dim. Padahal cuma 1 semangka. Kita duduk di pos dulu, yuk.
Pelitnya kebangetan. Semangka segitu banyak, kagak kurang 1 juga. Nenek gue makin panas, Dim. Gue takut kenape-kenape. Dok, kalau orang kagak punya hati, kadang kita mesti nekat. Lu maksud apa, Dim? Nanti malam, kebun itu sepi. Dit, gue takut. Bukan buat seneng-seneng, Dok. Ini buat nyelamatin nenek lu. Iya, kalau Pak Komar kagak mau nolong, gue cuma mau 1 buah aja. Tenang, Dok. Kita lakuin pelan-pelan. Abis itu langsung cabut. Mudah-mudahan Allah ngampunin gue. Yang penting niat lu baik, Dok. Yuk, pulang dulu. Nanti malam baru gerak. Doh, apa kamu udah siap? Semoga Pak Komar tidak nginap di gebuk. Iya, Dim. Jantung gue deg-degan. Tenang. Lihat tuh, pos ronda kosong. Malam itu, desa terlelap dalam keheningan di bawah sinar bulan yang pucat. 2 sosok kecil menyelinap pelan menuju kebun semangka Pak Komar, bukan karena keserakahan, melainkan karena rasa cinta seorang cucu pada neneknya yang sedang sakit. Setiap langkah terasa berat, setiap helaan napas dipenuhi rasa takut dan harapan. Angin malam berdesir, seakan ikut menyaksikan keputusan nekat mereka. Mereka tahu apa yang mereka lakukan salah, namun bagi Edo, menyelamatkan neneknya jauh lebih penting dari rasa takut. Dan malam itu, takdir pun mulai bergerak. Tinggal 2 hari lagi. Lihat tuh semangka-semangka gue. Besar, mulus, manis semua. 2 hari lagi, duit gue nambah berkarung-karung. Orang desa mah kagak bakal sanggup beli. Ini semua buat orang kota. Yang penting gue untung besar. Urusan orang lain bukan urusan gue. Assalamualaikum Pak Komar. Waalaikumsalam. Ada apa lagi? Begini Pak, saya mau beli semangka dari Bapak buat acara wiritan di rumah. Berapa mau dibeli? 20 buah saja Pak. Insya Allah buat dibagi-bagi ke jamaah. 20. Bu Siti kira ini kebun buat sedekah. Saya bayar Pak, sesuai harga Bapak. Oh, kagak. Semangka gue mau gue jual keluar kota. Pak, ini buat acara agama. Mudah-mudahan jadi ladang pahala. Pahala urusan masing-masing. Gue dagang, bukan ngurus wiritan. Tapi Pak... Udah, pergi. Jangan ganggu kebun gue. Cari aja ke tempat lain. Baik Pak Komar, maaf kalau saya mengganggu. Orang-orang desa kagak ngerti bisnis. Gue ini yang punya kebon. Aturan di sini ya aturan gue. Kalau gue bilang enggak, ya enggak. Jangan ngajarin gue soal baik sama buruk. Gue kerja keras, gue berhak nentuin semuanya. Orang lain mau susah, mau seneng, bukan urusan gue. Yang penting gue untung. Itu aja. Assalamualaikum Pak Komar. Waalaikumsalam. Ada apa Pak Ustadz? Begini Pak Komar, saya didatangi beberapa warga. Mereka mengadu soal sikap Bapak. Mengadu? Saya salah apa? Warga bilang Bapak sering menolak orang yang butuh, bahkan untuk urusan sakit dan acara ibadah. Itu kebun saya Pak Ustadz. Saya berhak mau jual ke siapa? Betul, itu hak Bapak. Tapi empati juga kewajiban kita sebagai sesama. Saya capek kerja dari pagi sampai malam. Masa hasil saya harus dibagi-bagi? Rezeki bukan cuma soal hasil, Pak Komar, tapi juga soal berkah. Berkah? Semangka saya laku mahal, itu udah bukti. Bapak yakin itu berkah? Kalau banyak orang terluka karena sikap kita, hati yang keras bisa membuat kita lupa bahwa suatu hari kita juga bisa berada di posisi mereka. Saya tahu apa yang saya lakuin. Pak Komar, saya hanya menyampaikan. Semoga Bapak masih mau merenung sebelum terlambat. Malam itu, alam seakan berbicara. Angin berteriak, hujan turun tanpa ampun.
Kesombongan Pak Komar perlahan runtuh bersama derasnya air dari hulu. Peringatan diabaikan. Dan dalam sekejap, kebun yang dibanggakan hanyut tanpa sisa. Malam itu, Pak Komar belajar bahwa kekayaan tanpa empati hanya menyisakan penyesalan. Hujannya kok deres amat sih? Pak Komar, air dari hulu naik. Sungai meluap, Pak. Kebun Bapak bahaya. Lebay lu semua. Dari dulu juga hujan begini kagak kenapa-napa. Pak, airnya udah masuk. Ayo keluar, Pak. Pergi dari sini, airnya sudah mulai naik. Ah, cuma dikit. Besok juga surut. Akal-akalan warga saja supaya bisa mengambil semangka saya. Tolongin gue. Mohon, ada orang nggak? Ya Allah, gue salah. Gue sombong. Gue keras kepala. Tolong selamatin gue. Semangkanya biarin. Gue nyerah. Tolong.